Setiap hari kita diberi waktu yang sama. Tidak ada yang dapat menambah atau mengurangi 1 detik pun. Bedanya hanya bagaimana kita memilih untuk menggunakannya. Banyak orang merasa hidupnya tidak maju bukan karena kurang kesempatan, tetapi karena waktunya bocor sedikit demi sedikit. Bukan hilang sekaligus, tapi lenyap tanpa terasa. Kita sering tahu apa yang harus dikerjakan, namun memilih menundanya. Menunda memberi rasa nyaman sesaat, tetapi mencuri masa depan kita perlahan. Kesempatan tidak pernah diumumkan. Datang begitu saja pada orang yang siap, namun lewat juga begitu saja, dari yang hanya menunggu momen sempurna. Kita bisa sibuk seharian, tapi tetap merasa tidak bergerak kemana-mana. Karena kesibukan tanpa arah bukan produktivitas, melainkan pelarian dari prioritas yang sesungguhnya. Banyak orang berkata mereka tidak punya waktu, padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka tidak memberi waktu. Yang kurang bukan jamnya, tapi komitmennya. Orang sukses bukan selalu yang paling pintar atau paling berbakat, melainkan yang paling konsisten menjaga arah hidupnya. Mereka tidak menunggu motivasi, mereka menciptakan momentum. Waktu adalah aset yang terus berkurang setiap detik. Kita tidak pernah tahu kapan batasnya tiba, tapi kita tahu pasti bahwa ia tidak bisa diulang. Seringkali, kita membuang waktu pada hal-hal kecil yang tidak terasa. 5 menit di sini, 10 menit di sana. Hingga akhirnya sadar. Bertahun-tahun telah lewat tanpa pencapaian berarti. Menunda bukan hanya menyingkirkan pekerjaan, tetapi menunda pertumbuhan diri sendiri. Saat kita menunda, kita sebenarnya sedang memilih hidup yang sama berulang kali. Waktu tidak peduli apakah kita siap atau tidak. Ia tetap bergerak maju. Yang harus bergerak adalah diri kita, bukan harinya. Kita sering terjebak dalam kesibukan yang tidak menghasilkan kemajuan. Sibuk mengejar hal yang bukan tujuan, hanya karena terlihat lebih mudah atau lebih cepat memberi rasa puas. Jika kita tidak menetapkan prioritas, dunia akan menetapkannya untuk kita. Dan biasanya, keputusan itu tidak pernah membangun masa depan kita. Setiap kali kita berkata nanti saja, kita sedang menunda versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita menukar pertumbuhan dengan kenyamanan sesaat. Kedisiplinan tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari niat yang dijalankan secara konsisten. Saat kita menjaga waktu, waktu pun akan menjaga hasil kita. Banyak orang mengeluh karena hidupnya tidak berubah, padahal pola waktunya masih sama. Perubahan hasil selalu dimulai dari perubahan kebiasaan kecil. Tidak semua yang menyita perhatian adalah hal yang penting. Ada yang terlihat mendesak, tetapi sebenarnya tidak membawa manfaat apapun dalam jangka panjang. Belajar menghargai waktu berarti belajar menghargai diri sendiri. Sebab waktu adalah bagian dari hidup yang tidak bisa dicicil, ditukar, atau dikembalikan. Kita sering ingin hasil besar, tetapi tidak memberi ruang bagi prosesnya. Padahal hasil yang kokoh dibangun dari kebiasaan kecil yang dijaga setiap hari. Setiap keputusan kecil menentukan arah perjalanan kita. Dan setiap langkah hari ini sedang menyiapkan kita untuk menjadi siapa di masa depan. Banyak orang menunggu waktu yang ideal untuk memulai. Padahal waktu ideal tidak akan pernah datang kalau kita hanya menunggu tanpa bergerak. Setiap langkah yang kamu tunda hari ini adalah jarak yang semakin jauh dari impianmu. Bukan karena kamu tidak mampu, tetapi karena kamu membiarkan waktu berjalan tanpa arah. Belajar mengelola waktu bukan tentang bekerja terus-menerus, tetapi tentang memilih mana yang benar-benar bernilai dan mana yang hanya membuang energi. Jika kamu tidak menjaga hari ini, besok hanya akan menjadi fotokopi dari kemarin. Tidak ada kemajuan, hanya pengulangan dari pola yang sama. Banyak orang terlihat sibuk, namun tidak kemana-mana. Kesibukan itu bukan tanda kemajuan, tetapi tanda bahwa kita kehilangan fokus. Latih dirimu untuk memulai lebih cepat daripada menunda. Sebab semakin lama kamu menunda, semakin berat langkah pertama terasa. Ketika kita menghormati waktu, kita sedang menghormati masa depan kita sendiri. Sebab hasil baik tidak lahir dari kebetulan, tetapi dari pilihan yang diperjuangkan. Kesempatan besar sering datang dalam bentuk langkah kecil. Tidak selalu terlihat megah di awal, tapi berdampak besar ketika dijalani dengan konsisten. Kita tidak bisa mengontrol berapa lama kita hidup,
tetapi kita bisa mengontrol bagaimana kita menggunakan waktu hidup itu. Dan pilihan itu ada di tangan kita setiap hari. Jangan tunggu keadaan sempurna, baru bergerak. Kesempurnaan tidak pernah menjadi syarat untuk memulai, tapi sering menjadi alasan untuk berhenti. Sebagian orang terus menunda, karena merasa waktunya masih panjang. Namun tidak ada seorang pun yang benar-benar tahu seberapa panjang garis hidupnya. Hal yang kita abaikan hari ini biasanya menjadi penyesalan terbesar di masa depan. Waktu bukan musuh, waktu hanya jujur menunjukkan konsekuensi pilihan kita. Ketika kita belajar memperbaiki cara menggunakan waktu, kita sekaligus memperbaiki arah hidup, karena kualitas hidup selalu mengikuti kualitas pilihan. Jangan biarkan hal sepele merampas jam terbaikmu. 5 menit yang terus hilang setiap hari bisa menjadi perbedaan besar 5 tahun nanti. Kedisiplinan adalah jembatan antara rencana dan kenyataan. Tanpa tindakan, semua mimpi hanya tinggal angan. Saat kamu menjaga waktumu, kamu sedang melatih dirimu untuk menjadi pribadi yang dapat dipercaya. Jika kamu mampu disiplin pada diri sendiri, dunia akan lebih percaya padamu. Banyak orang menunggu motivasi datang sebelum memulai. Padahal motivasi justru muncul setelah kita bergerak, bukan sebelum kita mulai. Semakin sering kita menunda, semakin biasa rasanya menunda. Dan ketika itu menjadi kebiasaan, kita mulai menunda hidup kita sendiri. Belajarlah untuk memilih yang penting, bukan hanya yang mendesak. Sesuatu yang mendesak belum tentu membawa nilai, sementara yang penting seringkali butuh kesadaran lebih. Investasi terbesar yang bisa kamu lakukan adalah pada waktu yang kamu miliki hari ini. Karena cara kamu menggunakan waktu adalah cara kamu membentuk masa depan. Hidup ini bukan soal seberapa cepat kita bergerak, tapi seberapa tepat kita melangkah. Arah lebih penting daripada sekadar aktivitas. Waktu yang hilang tidak pernah kembali dengan rupa yang sama. Kita hanya bisa memilih untuk tidak kehilangan waktu berikutnya. Kita tidak bisa mengatur panjangnya hidup, tetapi kita bisa mengatur kedalaman makna dari hidup itu. Dan kedalaman itu dibangun dari bagaimana kita memakai waktu. Tulisan di kalender mungkin sama untuk semua orang. Tapi cara mengisinya yang membuat hasil berbeda. Yang produktif mengisi hari, yang menunda hanya menunggu hari berganti. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, ubah terlebih dahulu bagaimana kamu memperlakukan waktumu. Karena setiap kebiasaan kecil sedang mencetak karakter. Jangan habiskan hidup untuk sibuk, tetapi habiskan untuk bertumbuh. Sibuk tidak selalu berarti maju, tetapi bertumbuh selalu membawa arah yang baru. Kita sering mengejar banyak hal sekaligus, namun tidak menyelesaikan satu pun. Fokus pada satu hal yang membawa dampak lebih baik daripada 1000 hal tanpa hasil. Setiap hari adalah kesempatan kedua bagi kita. Tidak ada kata terlambat, kecuali jika kita berhenti mencoba dan menyerah pada penundaan. Jika kamu tidak mengendalikan waktumu, orang lain akan mengendalikannya untukmu. Dan ketika itu terjadi, kamu hanya menjadi penumpang dalam hidupmu sendiri. Jangan menunggu sempurna untuk mulai disiplin. Latihlah dirimu dari hal kecil. Karena kemenangan terbesar dimulai dari langkah yang terlihat sepele. Terkadang yang kita butuhkan bukan lebih banyak waktu, tetapi lebih banyak kesadaran. Kesadaran bahwa hidup bukan menunggu momen, melainkan menciptakannya. Kesuksesan lahir dari pertarungan melawan rasa malas di dalam diri sendiri. Setiap kali kamu menang atas dirimu, kamu sedang membangun masa depanmu. Jangan ukir penyesalan di kemudian hari hanya karena menyepelekan satu hari ini. Sebab kebiasaan menunda selalu tampak ringan, sampai harganya tiba. Hari ini mungkin tampak biasa, tapi bisa menjadi titik balik jika kamu memilih untuk benar-benar hadir dan memaksimalkan waktumu. Belajarlah berkata tidak pada hal-hal yang mencuri waktumu. Menjaga waktu berarti menjaga fokus, dan menjaga fokus adalah bentuk penghormatan terhadap tujuan. Perjuangan terbesar bukan melawan orang lain, tetapi melawan dirimu yang lebih suka menunda. Saat kamu menang atas itu, hidupmu mulai bergerak. Ketika kamu mulai menghargai waktumu, kamu juga mulai menghargai prosesmu. Dan dari proses yang terjaga, lahirlah hasil yang tidak mudah goyah. Kamu tidak harus menjadi hebat untuk memulai, tetapi kamu harus memulai untuk menjadi hebat. Tidak ada pencapaian tanpa langkah pertama. Waktu selalu menguji kesungguhan kita. Yang setengah hati akan berhenti di tengah jalan,
Tetapi yang tekun akan tiba pada tujuan akhirnya. Jangan hanya menunggu kesempatan, ciptakanlah waktu untuk membangun kesempatan itu. Karena masa depan tidak dibawa oleh keberuntungan, tetapi dipanggil oleh persiapan.